datang ketika nanti menghadap Allah di akhirat kelak nanti, ketika dia menyetorkan pahala-pahala ibadah yang dia kerjakan seperti sholatnya, zakatnya, hajinya, umrohnya, ngajinya, puasanya, dan juga amal-amal kebaikan yang lain, ternyata apa? Semuanya itu hilang pahalanya. Kenapa? Di satu sisi ternyata dia juga menyakiti saudaranya, kerabatnya, keluarganya, tetangganya, jamaahnya, menghina, mencaci maki, menggibah, atau mengambil hak yang bukan miliknya, mendengki, hasad, iri, dan juga perbuatan-perbuatan dosa dan dolim yang lainnya. Itu yang merusak pahala yang dia lakukan. Akhirnya Pak Bu, kemudian didatangkan orang-orang yang pernah didoliminya, pernah disakitinya, pernah digibahnya, pernah dikata-katai buruk dan dihina, dicaci maki. Maka mereka menuntut Pak Bu. Ketika mereka menuntut, silakan kalian menuntut. Ini si fulan yang dulu telah melakukan perbuatan aniaya dolim kepada kalian. Langsung Pak Bu, pahalanya diambil. Pahala sholatnya diambil, pahala puasanya diambil, pahala zakatnya diambil, pahala hajinya diambil, pahala tahajudnya, baca Qur'annya, pahala ibadah kurbannya, pahala-pahala yang baik semuanya diambil, disedot sama orang-orang yang pernah didolimi ketika di dunianya. Apa yang terjadi Pak Bu? Ketika dia tidak memiliki sedikit pun kebaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menanggung dosa orang yang pernah didolimi. Kemudian kata Nabi, turiha finnar, lemparkan dia ke dalam api neraka, karena dia tidak memiliki kebaikan sedikit. Kita agar kita tetap menjaga iman kita, ibadah kita sampai kita meninggal dunia. Apa pesan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya. Hendaknya kalian senantiasa menghisap, meneliti amal-amal yang sudah kalian kerjakan. Jadi selalu kita introspeksi diri kita, Pak Bu, ya. Dengan amal yang sudah kita kerjakan, ini sudah diterima atau tidak oleh Allah. Nah, sudah mendatangkan ridha Allah atau belum? Nah, kalau kita pandai untuk muhasabah, introspeksi, mawas diri, senantiasa meneliti setiap amal-amal yang kita kerjakan, apakah itu amal kebaikan atau itu amal sayyi'ah ataupun keburukan. Ya, kita mulai bangun tidur sampai kita mau tidur ini, kira-kira kita sudah melakukan apa saja. Ya, seperti orang bekerja itu kan ada program kerja, ya, program ibadah. Kita sudah berdoa belum? Kita sudah bersedekah belum? Kita sudah menjaga sholat 5 waktu berjamaah atau belum? Kita sudah mendatangi majelis ilmu atau belum? Kita sudah membaca Al-Quran atau belum? Kita sudah menjalankan silaturahim atau belum? Kita sudah berbakti kepada orang tua kita atau belum? Dan masih banyak amal-amal yang lain. Nah, ini harus diteliti. Apa kekurangan-kekurangan kita yang belum? Nah, ini penting Pak Bu, ya. Kalau kita cerdas, kita pandai untuk meneliti amal-amal yang kita kerjakan, maka insya Allah nanti pada akhirnya di akhirat nanti akan menjadi ringan kita hisabnya. Kenapa? Karena kita meneliti daripada kekurangan-kekurangan kita tutup dengan kebaikan-kebaikan kita. Apa kita sebaliknya mulai bangun tidur sampai kita tidur kembali? Apa kita pernah mendolimi orang, mendolimi orang tua kita, mendolimi tetangga kita, mendolimi teman-teman kita, saudara kita, jamaah kita, mengambil hak yang bukan miliknya, melakukan ucapan-ucapan yang bisa mendatangkan apa? Murkanya Allah. Nah, maka ini harus kita teliti betul. Kenapa? Kalau tidak, nanti kita akan dihisab dengan hisab yang berat. Nah, ini kalau orang yang cerdas selalu, kata Umar bin Khattab, meneliti kekurangan-kekurangan dirinya. Tidak usah kita lihat kebaikan-kebaikan kita, itu terserah nanti Allah yang akan menimbangnya. Tapi kekurangan kita, maka kita tutup dengan kebaikan-kebaikan. Kalau kita masih belum
semangat, belum mampu untuk menjalankan ibadah-ibadah yang sunnah, maka yang paling urgen, yang paling penting adalah yang fardunya, yang wajibnya dulu harus kita perbaiki. Sholat kita ini sudah khusyuk belum? Sholat kita ini sudah tumakninah belum? Sholat kita ini sudah terjaga berjamaah atau belum? Nah itu yang paling prinsip, yang paling pokok. Kemudian kewajiban yang lain, kita ini sudah mendapatkan tambahan ilmu atau belum? Kita sudah mendengarkan pengajian atau belum? Kita sudah mendatangi majelis ilmu atau belum? Selama 1 pekan ini, atau minimal selama 1 bulan. Terus kemudian naik lagi, kita sudah berbakti kepada orang tua kita atau belum? Kita sudah betul-betul bisa merawat, ya, menunjukkan kasih sayang, perhatian kepada kedua orang tua kita atau belum? Ini merupakan yang fardu, yang wajib-wajib. Baru nanti kalau yang wajib-wajib terasa ini sudah bisa kita perbaiki, sudah kita lakukan, maka insya Allah nanti naik lagi kepada yang sunnah, yang sunnah-sunnah nanti, ya itu. Terus seperti itu. Nah, kalau orang itu cerdas ketika mengintrospeksi dirinya, muhasabah, maka insya Allah nanti hisabnya akan ringan bagi kita. Tapi kalau kita tidak membiasakan muhasabah, introspeksi diri, kita merasa aman, ya, merasa cukup dengan apa yang sudah kita lakukan, padahal kita tidak tahu apakah amal kita diterima atau tidak. Ternyata setelah nanti ditimbang, yang kita khawatirkan cuma 1 ayat yang muncul dalam diri kita, yang akan mengenai diri kita apa? Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Yang kita khawatirkan kalau kita kena surat apa? Al-Furqan ayat yang kedua 3. Kan coto, bahaya, rugi, Pak. Ketika nanti pada hari kiamat, kata Allah ya, seluruh manusia nanti mensetorkan amalannya, mensetorkan seluruh amalannya, memberikan amalan-amalan yang dia kerjakan itu nanti disetorkan kepada Allah melalui malaikat-malaikat pencatat, ya, malaikat hafadhah, pencatat amal-amal manusia. Nah, ketika setelah dihadapkan di hadapan Allah amalan tadi, kata Allah, kami hadapkan amalan seluruh manusia, ternyata apa? Di antara mereka manusia ada amalan yang kami buang, yang kami hilangkan. Jadi ada amalan yang kami hapus. Nah ini bahaya Pak Bu, ya, hati-hati ini. Jangan sampai ayat ini peringatan di dunia nyata nanti di akhirat. Ini peringatan di dunia tapi nyata nanti di akhirat. Apa? Ternyata amal yang kita kerjakan ini sia-sia Pak Bu. Rugi. Dihapus sama Allah. Total. Kenapa? Ternyata amal kebaikan dengan amal keburukan kita ini masih berat keburukan kita. Masih banyak dosa yang kita kerjakan daripada kebaikan. Nah, ini perhatikan Pak Bu ya. Makanya kalau kita merenungi ayat Allah, terutama di dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 23, jangan sampai ayat ini hanya menjadi peringatan kita di dunia, nanti di akhirat nyata. Setelah kita merasa aman, wah amal kita banyak, amal saya banyak, saya sudah ini, ya. Ternyata apa? Setelah dihadapkan kepada Allah, disetorkan kepada Allah, baru Allah tunjukkan, ini kan amalmu? Iya, benar ya Allah, aku hilangkan amalanmu. Kenapa Pak Bu? Ternyata amal-amal yang kita kerjakan ini ditutup dengan perbuatan buruk kita. Perbuatan riya, perbuatan ujub. Apa riya, ujub? Ya. Kemudian perbuatan apa lagi? Sombong. Nanti perbuatan apa lagi? Perbuatan hasad, dengki. Perbuatan apa lagi? Dolimi tetangganya, dolimi saudaranya, dolimi keluarganya, kerabatnya, saudaranya, teman-temannya. Nah, inilah Pak Bu, yang bahayanya di sini. Makanya Rasulullah kan pernah mengatakan dalam hadis Imam Muslim apa? Atadrunal minal muflis? Wahai sahabatku, tahu nggak kamu? Kira-kira siapa orang-orang yang bangkrut? Siapa orang yang bangkrut Pak Bu? Pendapat sahabat, orang yang bangkrut itu adalah
Orang yang kata pendapat sahabat ini ya, para sahabat mengatakan, yaitu di antara kami ma'alaina dirham wala dinar, yang tidak memiliki keuntungan dari hasil perdagangan dari dinar emas ataupun dirham atau perak. Apa jawaban Nabi? Al-muflis, hakikat orang yang bangkrut, yang rugi ketika dia ini hidup di dunia, bukan sekedar bangkrut dalam urusan dunianya, tapi yang paling bahaya kalau dia bangkrut dalam urusan akhiratnya. Kenapa? Ya'ti bisolatin wa zakatin wa siyamin wa sadaqatin atau wahajin, datang ketika nanti menghadap Allah di akhirat kelak nanti, ketika dia menyetorkan pahala-pahala ibadah yang dia kerjakan seperti sholatnya, zakatnya, hajinya, umrohnya, ngajinya, puasanya, dan juga amal-amal kebaikan yang lain, ternyata apa? Semuanya itu hilang pahalanya. Kenapa? Di satu sisi ternyata dia juga yati satamahada, wakatabahada, ya. Dia juga menyakiti saudaranya, kerabatnya, keluarganya, tetangganya, jamaahnya, menghina, mencaci maki, menggibah, atau mengambil hak yang bukan miliknya, mendengki, hasad, iri, dan juga perbuatan-perbuatan dosa dan dolim yang lainnya. Itu yang merusak pahala yang dia lakukan. Akhirnya Pak Bu, kemudian didatangkan orang-orang yang pernah didoliminya, pernah disakitinya, pernah digibahnya, pernah dikata-katai buruk dan dihina, dicaci maki. Maka mereka menuntut Pak Bu. Ketika mereka menuntut, silakan kalian menuntut. Ini si fulan yang dulu telah melakukan perbuatan aniaya, dolim kepada kalian. Langsung Pak Bu, pahalanya diambil. Pahala sholatnya diambil, pahala puasanya diambil, pahala zakatnya diambil, pahala hajinya diambil, pahala tahajudnya, baca Qur'annya, pahala ibadah kurbannya, pahala-pahala yang baik semuanya diambil, disedot sama orang-orang yang pernah didolimi ketika di dunianya. Apa yang terjadi Pak Bu? Ketika dia tidak memiliki sedikit pun kebaikan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan menanggung dosa orang yang pernah didolimi. Kemudian kata Nabi, turiha finnar, lemparkan dia ke dalam api neraka, karena dia tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Jelas Bapak Ibu? Makanya yang kita khawatirkan, kata Umar bin Khattab, hati-hati sebelum kalian nanti dihisab pada hari kiamat, kalian tidak membawa kebaikan sedikit pun. Bayangkan, orang yang masih berbuat kebaikan saja, ini belum tentu dan tidak ada jaminan untuk selamat nanti pada hari kiamat. Ini orang yang ahli ibadah ya Pak Bu, oke? Apalagi mereka yang tidak pernah ibadah. Kayak apa ini? Naudzubillah. Kayak apa Pak Bu? Hisabnya nanti berat sekali. Makanya dari situlah Allah turunkan di dalam Al-Quran mengingatkan kita. Di dalam surat apa? Al-Asr, surat yang 59 ayat yang ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Orang-orang yang mengaku beriman, dengarkan. Yang mengaku beriman, dengarkan kata Allah. Sebagai bentuk perhatian Allah kepada mereka yang beriman, dipanggil sama Allah dengan harfun nida. Bertakwalah kalian kepada Allah, hei orang yang mengaku beriman. Takutlah kalian kepada Allah dengan siksa api neraka. Ketika kalian sudah bertakwa kepada Allah, maka perhatikanlah setiap perbuatan yang kamu lakukan di dunia untuk kamu persiapkan nanti pada hari kiamat, hari esok, hari akhir. Nah ini diingatkan mboten Pak Bu? Diingatkan sama Allah, perhatikan apa yang kalian perbuat di dunia ini untuk menghadapi hari esok, yaitu di akhirat kelak. Sama Allah diingatkan lagi, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sekali lagi, bertakwalah kepada Allah, ingat, takutlah kepada Allah.
Jangan main-main Pak Bu. Kenapa? Hidup itu bukan untuk main-main, nggih? Boleh Ustaz kalau kita ini refreshing, boleh, siapa yang larang? Kadang-kala hidup itu kan kadang-kadang jenuh, boleh kita refreshing, boleh. Kita refreshing, kita main-main dolan, main-main kemana, wisata boleh, nggak ada yang larang. Cuma main-main kita, wisata kita, refreshing kita ini yang bisa memberikan manfaat. Ingat Pak Bu, yang kedua, jangan sampai main-main kita, refreshing kita, wisata kita kemanapun, jangan sampai melalaikan kita ibadah kepada Allah. Yang ketiga, refreshing kita, wisata kita, main-main kita untuk menghilangkan kejenuhan kita, jangan sampai mendatangkan dosa. Boleh, silakan main kemana sama keluarga, nah itu kenapa? Karena hidup itu kata Allah itu harus selalu untuk mempersiapkan dirinya menyambut apa? Kematian. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Surat An-Nisa 78 kalau tidak 76. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dimanapun kalian berada, maupun kalian di dalam rumah, maupun kalian di kantor, di pasar, di jalan-jalan, di tempat wisata, tempat refreshing, di pantai, di gunung, dimanapun, hati-hati Pak Bu, Mas. Maut sedang mengintai Anda. Maut sedang mengintai Anda. Meskipun kalian bersembunyi di dalam benteng yang sangat kokoh, tidak bisa ditembus dengan apapun, bahkan sama nuklir pun nggak bisa. Tapi kalau sudah namanya al-maut, jangan main-main Pak Bu. Hari itu, idza jaa ajalul mustakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Al-A'raf 34. Kalau ajal sudah datang, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundur 1 detik saja, bahkan 0,0 detik tidak bisa. Saat itu. Yang jadi pertanyaan apa? Karena kita lalai untuk menghisap diri kita, muhasabah diri kita, kadang-kadang kita terlena dengan kehidupan dunia, atau kita sedang maksiat, pas kematian datang menghampiri kita. Naudzubillah. Itulah kerugian besar Pak Bu. Mati sedang berbuat apa? Maksiat. Atau minimal mati sedang kita meninggalkan kewajiban. Karena dilalaikan dengan apa? Dilalaikan, disibukkan dengan urusan dunia atau dengan main-main tadi. Wisata, kuliner, makan-makan. Ternyata apa? Nggak sholat. Ninggalkan sholat Pak Bu. Kadang apa betul? Kata. Ya. Kenapa? Ya memang kata. Kenapa kata saya katakan banyak? Karena kata Allah betul. Wa aksaruhumul kafirun. Kebanyakan orang hidup di dunia itu kafir. Apa Pak Bu kafir? Ingkar, lupa kepada Allah. Padahal hidup itu nggak main-main, gitu loh. Makanya kata Allah, persiapkan dirimu untuk menyambut kematian hari esok, ya. Makanya pesan Nabi apa? Aksiru dzikra hadhimil laddat, yakni al-maut. Hadis Imam Tirmidzi. Perbanyaklah dirimu untuk mengingat pemutus kenikmatan dunia. Kenapa Pak Bu? Pemutus nikmat dunia itu kenapa? Sakit. Pemutus kenikmatan dunia adalah mati, al-maut. Ya. Nah itu, silakan. Kita boleh refreshing, kita boleh wisata, kita boleh kuliner, tapi ingat, tetap kita jaga kewajiban Allah, ya. Karena pada hakikatnya manusia itu diberi oleh Allah itu juga kenikmatan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa urusan duniamu juga, ya. Tapi kata Allah, wabtagi fima ataqal darul akhirah. Cari kehidupan akhiratmu dulu, baru kamu cari dunia. Artinya apa? Kamu
kerjakan yang menjadi kewajibannya Allah, perintahnya Allah, baru nanti urusan duniamu kamu pikir. Betul Pak Bu? Nah itu. Oke. Nah, jadi para jamaah Bapak Ibu, alhamdulillah ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan nasihat ya yang berharga bagi diri kita agar kita tidak menyanyiakan umur kita, hidup kita yang sebentar ini ya. Gimana mboten Pak Bu? Sebentar apa lama kita di dunia? Sebentar ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia ini hanya permainan, hanya sementara, hanya sesuatu yang membuat kita kadang-kadang lalai. Hati-hati ya. Itu kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna